Rasulullah, ij'alni imama qaumi, tolong jadikan aku sebagai imam di kampungku. Jadi Uthman bin Abil As ini dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk dia, mengangkat dia sebagai imam bagi kaumnya yang ada di kampungnya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anta imamuhum, kalau begitu engkau jadi imam mereka. Ya sudah, saya angkat engkau jadi imam. Waqtadi bi ad'afihim, dan ingat, kalau engkau jadi imam, hendaklah makmum yang engkau jadikan patokan adalah makmum yang paling lemah. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak terlalu panjang. Ya. Kalau engkau jadi imam, waqtadi, jadikanlah patokan bi ad'afihim, makmum yang paling dhaif, yang paling lemah. Wattakhidh muadzinan, dan angkatlah seorang muadzin la ya'khudhu ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil upah dari azannya. Angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Ya, maka kalau bisa seorang muadzin dia tidak perlu mengambil upah, kalau bisa. Bukan berarti haram. Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' beliau mengatakan, upah yang diterima oleh muadzin ataupun imam itu ada dua jenis. Yang pertama, upah yang pakai akad. Kalau ini jangan. Contoh misalkan ketika dia akan azan, dia katakan pirada sade ita, sekali azan 100.000, suara mahal ini gitu. Ya, sekali azan 100.000. Kalau bikin akad seperti ini, buang dia, cari muadzin lain. Begitu pula dengan seorang imam. Ya, bisa tidak antum jadi imam, tergantung bayarannya, wanipiro. Ya, kalau seandainya sekali jadi imam maghrib 50.000, nanti isya karena lebih panjang 70.000, subuhnya paling panjang 100.000, nah, ini cari imam lain. Jadi kalau upahnya itu pakai akad, maka ini jangan. Ini yang tidak boleh, ini yang dilarang. Tetapi kalau seandainya upahnya tanpa akad, bisa tidak antum jadi muazzin 5 waktu di masjid ini? Insyaallah. Setelah dia azan, ternyata pihak masjid ngasih dia upah tanpa pernah dia minta, dikasih upah. Misalkan 1 bulan sekian dikasih upah tanpa pernah bikin akad, maka ini silahkan terima, tidak jadi masalah. Jadi sekali lagi, upah yang diterima oleh muadzin ada dua. Upah yang dibuat pakai akad, ini jangan. Yang kedua, upah yang diberikan secara percuma, ya, tanpa harus ada akad-akatan, maka ini silahkan. Ya. Baik. Ya, sebagian ulama memandang tidak boleh sama sekali mengambil upah, baik akad ataupun tidak akad, untuk sebuah ibadah. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang terkuat insyaallah, selama tidak diakadkan, maka insyaallah boleh. Ya. Sifat yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsain. Hendaklah seorang muadzin itu dia tahir, dia suci dari 2 hadas. Hadas besar, begitu pula hadas kecil. Lima marra fima yustahabbu lahul wudu, sebagaimana dalam pembahasan yang telah lewat tentang apa-apa saja amalan yang disunnahkan untuk berwudu karenanya, di antaranya azan. Tetapi kalau ada orang azan, dia belum berwudu, sah tidak azannya? Sah tidak? Sah. Ingat, ini sifat-sifat yang disunnahkan, bukan syarat sah azan. Ya, sifat-sifat yang disunnahkan, bukan syarat sah azan. Sehingga kalau ada seorang muadzin ndek mana wudu, ya, karena masjid-masjid yang lain sudah azan, dia telat, belum sempat wudu, langsung dia ambil mik, sah tidak azannya? Sah azannya. Cuman afdalnya itu azan dalam kondisi sudah bersuci.
Hadas kecil, apalagi hadas besar. Kemudian sifat yang ketiga, an yakuna qa'iman. Hendaklah seorang muadzin itu dia azan sambil berdiri. Bagaimana kalau dia azan duduk? Para ulama mengatakan kalau dia azan duduk karena ada uzur, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau dia azan duduk tanpa uzur, maka makruh. Ya. Dulu ada seorang sahabat, dia azan sambil duduk karena kakinya patah akibat melakukan peperangan. Ya, kakinya ada masalah, dia tidak bisa berdiri, maka dia azan sambil duduk, tidak jadi masalah karena ada uzur. Tetapi kalau ada orang azan sambil duduk tidak ada uzur, azannya sah tetapi makruh. Ya, azannya sah tapi makruh. Ya, bagaimana kalau sambil tiduran? Ya, lebih parah lagi nih. Ya. Kalau duduk saja tanpa uzur makruh, ya, jangan tiduran. Mustaqbilal qiblah, dan usahakan menghadap kiblat. Ya, disunnahkan menghadap kiblat. Qala Ibnul Munzir, berkata Al-Imam Ibnul Munzir, al-ijma'u, telah ada ijma', telah ada kesepakatan ulama ala anna al-qiyama fil adhani minas sunnah, bahwasanya azan sambil berdiri itu adalah sunnah. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Li'annahu ablagu fis sama', karena azan sambil berdiri akan menyebabkan suara lebih kencang. Dan tujuan azan itu supaya suara apa? Panggilan salat itu terdengar keras. Wa anna minas sunnati, dan juga telah sepakat para ulama di antara sunnah an yastaqbilal qiblata bil adhan, seorang muadzin menghadap kiblat ketika adzan. Dzalika anna muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena semua muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yuadzinuna mustaqbilil qiblah, mereka dahulu azannya menghadap kiblat. Ini semuanya sunnah, ya. Usahakan jangan ditinggalkan kecuali ada uzur. Ya. Seperti tadi, berdiri sepakat ulama sunnah, menghadap kiblat sepakat ulama sunnah. Ya, tetapi kalau ada uzur boleh sambil duduk. Kalau ada uzur boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau selama tidak ada uzur, terapkan sunnah ini supaya azannya sempurna. Kemudian berikutnya yang keempat, an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi yaminan. Hendaklah seorang muazzin dia menoleh dengan kepala dan lehernya. Yaminan, menghadap kanan, inda qaulihi hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ya, kepala dan leher. Wa shimalan, dan menghadap kiri, inda qaulihi hayya 'alal falah, ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Cuman ini ulama kita beda pendapat tentang penerapannya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, menghadap kanan ketika hayya 'alas salah dan menghadap kiri ketika hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tetap 2 kali menghadap kanan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini penerapan yang pertama. Sebagian ulama berpendapat menghadap kanan ketika hayya 'alas shalah yang pertama, menghadap kiri ketika hayya 'alas shalah yang kedua. Menghadap kanan ketika hayya 'alal falah yang pertama, menghadap kiri ketika hayya 'alal falah yang kedua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini pendapat yang kedua. Jelas ini? Pendapat yang ketiga, menghadap kanan kiri ketika hayya 'alas shalah, menghadap kanan kiri ketika hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, kiri kanan.
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Gitu. Gak nyambung deh. Hayya 'alal falah. Ini pendapat yang ketiga. Baik. Kalau Syekh di sini beliau menguatkan pendapat yang pertama tadi, hayya 'alas shalah dua-duanya ke kanan, hayya 'alal falah dua-duanya ke kiri. Beliau menguatkan itu. Ya. Sedangkan disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Yusuf, beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang terkuat yang terakhir tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalahnya kiri kanan, hayya 'alal falahnya kiri kanan. Itu yang boleh kuatkan. Wallahu alam. Yang penting menoleh sudah. Karena dua-duanya ada dalil, ini masalahnya. Dua-duanya ada dalil. Ya. Baik, itu dia yang pertama. Yang diperselisihkan cara menolehnya, itu saja. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, dikatakan di sini dia menoleh ke kiri dan ke kanan birra'si wal 'unuq, dengan kepala dan leher. Jangan badan ikut menoleh. Hayya 'alas shalah. Kalau badan ikut, maka Syalbani mengatakan bid'ah. Di dalam kitab beliau Qamusul Bid'ah, Kamus Bid'ah. Ya. Ada satu kitab judulnya Qamusul Bid'ah, Kamus Bid'ah. Di sana beliau masukkan, Syalbani mengatakan termasuk perkara bid'ah adalah ketika seseorang dia azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia memutarkan badannya juga. Padahal sunnahnya hanya kepala dan leher, kata beliau. Ya. Awak dan tetap usai, tetap badan ini menghadap kiblat. Hayya 'alas shalah, hanya ini saja. Hayya 'alal falah, ini saja. Jangan ikut badan. Kalau badan ikut, sampai Syalbani mengatakan bisa jatuh dalam perbuatan bid'ah, kata beliau. Ya. Allahu a'lam. Kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Tujuan dari menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah, atau cara-cara yang lain tadi, tujuannya adalah supaya suara menyebar. Sehingga berangkat dari sini para jamaah sekalian, apakah tetap disunnahkan menoleh kiri kanan ketika azan pakai mic? Ini menjadi perbincangan para ulama. Karena kalau mic-nya diam di tempat, kalau antum menoleh justru suaranya semakin kecil. Hayya 'alas shalah. Padahal tujuannya untuk menyebarkan suara. Di zaman Nabi SAW tidak ada mic. Ini bid'ah. Ya, tetapi dia bid'ah dalam segi bahasa. Gak jadi masalah. Ya. Baik. Di zaman Nabi SAW tidak ada ini. Makanya para ulama mengatakan hayya 'alas shalah lihat ke kanan, hayya 'alal falah lihat ke kiri, tujuan supaya suara menyebar. Nah sekarang tujuan itu sudah terpenuhi dengan adanya mic ini. Sehingga kalau kita menoleh ke kanan, justru suaranya akan kecil. Menoleh ke kiri, justru suaranya akan kecil. Ya, bagaimana yang seperti ini? Tetap tidak menoleh ke kiri kanan. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan tergantung kondisi mic-nya. Kalau seandainya mic-nya bisa ikut, antum azan pakai mic yang begini itu antum. Ya. Antum noleh sana dia ikut juga, antum ikut, maka di sini tetap noleh kiri kanan. Ya. Tetapi kalau mic-nya ini tepusai, kalau bahasa tiang, diam di tempat mic-nya, kemudian kepala antum yang lari meninggalkannya, kecil suara, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena maslahat membesarkan suara itu lebih ditekankan daripada maslahat menoleh ke kiri ke kanan. Itu kata beliau. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sunnahnya menoleh kepala dan leher.
An Abi Juhaifah, dalilnya dari Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, dia pernah melihat Bilal azan, Bilal bin Rabah. Qala, apa kata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan, maka aku melihat mulutnya kesana kesini ketika azan. Maksudnya menghadap kanan ketika hayya 'alas shalah, menghadap kiri ketika hayya 'alal falah, menurut tafsiran sebagian ulama. Ya, ada yang mengatakan hayya 'alas shalahnya kiri kanan seperti tadi. Sifat yang kelima, an yudkhila isba'aihi fi udhunaihi, disunnahkan muadzin memasukkan telunjuknya ke dalam telinganya, lubang telinganya. Maka ini dia jemaah sekalian, kalau kita azannya pakai mic, ya, kita ingin bawa micnya, pegang micnya supaya bisa kiri kanan, ada lagi sunnah yang ditinggalkan, nutup telinga. Ya. Antum pegang micnya, nggak ada yang dipakai nutup telinga, padahal itu juga sunnah. Ya. Padahal itu juga sunnah. Baik. Makanya kalau seandainya ada mic yang seperti ini, maka tetap dua-dua sunnah ini akan dijalankan, sunnah kiri kanan dan sunnah nutup telinganya. An yudkhila isba'aihi fi udhunaihi, dia memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya. Di qauli Abi Juhaifah, berdasarkan hadis Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yadur, aku melihat Bilal azan dan menoleh kiri kanan, wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna, mulutnya kesana kemari, wa isba'ahu fi udhunaihi, dan dua telunjuknya di dua telinganya. Ya. Para ulama mengatakan ada dua hikmah kenapa disuruh menutup telinga. Hikmah yang pertama, supaya suaranya lantang dan terdengar bagus. Terdengar bagus bagi siapa? Terdengar bagus bagi antum yang azan. Ya. Ketika suaranya cempreng, tapi ketika dia tutup dia merasa paling bagus karena dia nggak dengar, ya. Tapi didengar sama orang. Ya, biasa kalau kita tutup telinga kita agak bagus kedengaran suara. Makanya ada sebagian orang ngaji itu begini, dia ngaji Al-Quran itu ditutup suaranya. Ya. Bahkan sebagian orang ketika dia tutup telinganya itu, dia buka tutup digini-gini, ya, supaya suaranya terdengar bagus oleh dia. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, supaya dia diketahui sedang azan, terutama oleh al-asam, oleh orang yang tuli. Ini salah satu ciri orang azan. Maka orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar suara azan, melihat, oh kayaknya orang ini sedang azan. Ya. Ini dua hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Baik. Kemudian sifat yang terakhir, yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida, dia angkat suaranya ketika azan. Ya. Ada sebagian muazzin, sebagian jamaah ngasih tahu tiang, kata dia, kalau beliau yang azan, kita inginnya tidur lagi, katanya. Ya, karena apa? Karena tidak ada kencang-kencang suaranya, pelan. Inginnya kita tidur lagi, kata dia. Jadi keraskan suara ketika azan. An yarfa'a sautahu bin nida, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini, sesungguhnya tidaklah mendengar suara seorang yang azan, jinnun, baik itu jin, wala insun atau manusia, wala syai'un atau makhluk apapun, semua yang mendengar suara muadzin itu, illa syahidalahu yaumal qiyamah, akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Maka semakin banyak yang mendengar antum azan, maka semakin banyak saksi antum nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, ini dia 6 perkara yang disunnahkan bagi seorang muadzin. Yang pertama apa tadi? Kalau bisa tidak perlu mengambil upah. Bukan berarti tidak boleh, ya, selama upahnya tidak diakadkan. Yang kedua, yaitu suci dari hadas kecil apalagi besar.
Yang ketiga, berdiri, ya, sekaligus menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, menoleh kiri kanan ketika hayal salah hayal falah. Apa yang menoleh? Kepala dan leher, ini saja. Badan tidak perlu ikut. Sedangkan yang kelima, memasukkan telunjuk ke lubang telinga. Baik. Kemudian yang terakhir, mengeraskan suara ketika adzan. Pembahasan berikutnya, kam bainal adzan wal iqamah, berapa jeda antara azan dan iqamah? Ya, berapa jarak antara azan dan iqamah? Kata beliau di sini, wa yanbagil faslu bainal adzan wal iqamati, sepatutnya ada fasl, ada jeda. Ya, sepatutnya ada jeda antara azan dan iqamah. Berapa ukuran jedanya? Biwaktin, dengan seukuran waktu yattasi'u litta'ahubi lis-salati wa huduriha. Jamaah yang kita panggil untuk datang, mereka bisa bersiap-siap dan sampai di tempat. Itu ukurannya. Jangan sampai baru azan, baru saja la ilaha illallah, masjid masih 3 orang sudah iqamah. Jangan. Ya, azan ini memanggil orang untuk sholat jamaah. Masa antum panggil setelah itu antum tinggalkan? Ya, ini tidak beradab kita. Ya. Kita panggil orang kemudian setelah itu kita tinggalkan. Oleh karena itu, ukuran jedanya itu adalah biwaktin yattasi'u litta'ahubi lis-salah. Seukuran jamaah itu bisa persiapan untuk datang, wa huduriha, dan mereka bisa sampai di tempat. Li'anna al-adzana innama syuri'a lihadza, karena azan memang disyariatkan untuk itu, untuk manggil orang. Wa illa dha'atil fa'idatu minhu, kalau seandainya kita azan manggil orang sholat, tetapi baru saja selesai azan langsung iqamah, padahal masjid masih sepi, maka hilang faedah azan, kata beliau. Ya, kecuali kalau masjidnya sudah penuh. Ya, masjidnya rame. Ya, misalkan antum sedang kajian, ustadznya mengatakan, insyaallah kalau ada yang ingin bertanya selesai azan. Kemudian azan, selesai azan ditanya, ada tidak pertanyaan? Tidak ada yang nanya, ya sudah iqamah saja. Ya apa-apa. Kenapa? Karena jamaah sudah banyak. Jadi masalah. Mana dalilnya? Nabi SAW apabila beliau melihat para sahabat sudah banyak, maka beliau menyuruh iqamah. Tetapi kalau masih sedikit, beliau katakan tahan dulu, tunggu. Ya. Baik. Qala Ibnu Battal, berkata al-Imam Ibnu Battal, dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, la hadda lidzalik, tidak ada batasan waktu antara azan dan iqamah. Maghrib harus 10 menit, tidak ada itu. Subuh harus 25 menit, tidak ada itu. Bahkan sebagian ulama memasukkan, menjatahkan waktu tertentu antara azan dan iqamah. Sebagian ulama menganggapnya sebagai perkara baru di dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Islahul Masajid Bainal Bid'ah wal Awaid, tentang membersihkan masjid dari perkara-perkara bid'ah. Di antara perkara bid'ah yang disebutkan di sana adalah menentukan waktu tertentu antara azan dan iqamah. Karena ini sepakat ulama, tidak ada jatah waktu tertentu antara azan dan iqamah, tidak ada. Sehingga ketika ada yang membatasinya, maghrib harus sekian, menurut sebagian ulama, saya tekankan sebagian ulama, ini termasuk perkara baru. Adapun sebagian ulama yang lain menganggapnya ini termasuk perkara yang dibolehkan. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan sebaiknya dihindarkan. Imam Ibnu Battal mengatakan la hadda lidzalik, tidak ada jeda tertentu, ukuran waktu tertentu tidak ada. Mudah-mudahan jelas ya. Ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin, tolak ukurnya adalah berkumpulnya orang yang salat, itu tolak ukurnya, kata beliau. Ya. Baik. Selanjutnya, an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'da al-adzan,
dilarang keluar dari masjid selesai azan. Antum dari maghrib itu duduk di masjid. Antum dari maghrib duduk di masjid. Pas azan isya, selesai azan isya atau ketika azan isya, antum keluar. Ini dilarang. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Dilarang keluar dari masjid selesai azan atau ketika azan kecuali ada kebutuhan. Misalkan wudu antum batal. Ya, wudu antum batal, pas azan di sana antum keluar untuk memperbaharui wudu atau untuk berwudu kembali, maka silahkan. Atau selesai azan tiba-tiba perut antum mules, ingin pergi ke WC, silahkan. Tapi tanpa uzur, tolong jangan keluar dari masjid selesai azan kalau tidak ada uzur. Mana dalilnya? An Abi Sya'tha qal, afwan, pembahasan ini sudah atau belum? Belum? Ya. Karena terlalu jauh jeda kita ini, makanya tiang lupa. Mohon maaf ini. An Abi Sya'tha qal, dari Abu Sya'tha dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Dulu kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzin, tiba-tiba mu'adzin azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Ketika muazzin sedang azan, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, dia ingin keluar dari masjid. Pas ketika muazzin azan di sana dia berdiri, ingin keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Maka Abu Hurairah mengikuti orang tersebut dengan pandangan mata beliau, diikuti terus. Sampai orang itu betul-betul keluar dari masjid. Diikuti oleh Abu Hurairah dengan pandangan matanya. Sampai orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, setelah orang itu keluar dari masjid, apa kata Abu Hurairah? Amma hadza, adapun orang tersebut, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut dia berbuat maksiat kepada Nabi alaihi wasallam. Jadi dilarang, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena Abu Hurairah mengatakan dia bermaksiat. Apa hukum maksiat? Haram. Haram. Makanya sebagian ulama mengatakan haram hukumnya keluar dari masjid setelah azan atau ketika azan, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Ya. Baik. Yang terakhir pembahasan terkait azan yang ditulis di sini. Al-adzanu wal iqamatu lil faitati. Azan dan iqamah bagi orang yang kelolosan, belum sempat mengerjakan salat. Dia ketiduran. Ya. Pas bangun orang sudah selesai salat. Apakah ada azan dan iqamah bagi dia? Kata beliau di sini, man nama an salatin, siapa yang tertidur, terluput dari salat gara-gara ketiduran. Ya. Dia tidur dari jam 11, dia bangunnya setengah 3, berarti zuhur sudah lewat. Au nasiyaha, atau dia lupa, fa innahu yushra'u lahu, maka disyariatkan baginya an yu'adzina laha wa yuqim, untuk azan dan iqamah sebelum mengerjakan salat itu. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Mana dalil beliau? Lima rawahu Abu Dawud, berdasarkan riwayat Abu Dawud, fi qissati naumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi an salatil fajr fi safar, tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah ketiduran dan kelolosan salat subuh ketika safar. Jadi saat itu Nabi alaihi wasallam dan para sahabat akan pulang safar. Tetapi di tengah jalan Nabi alaihissalam minta para sahabat, kita singgah, kita berhenti sebentar di tempat ini, istirahat sebentar, menghilangkan lelah perjalanan. Kemudian Nabi alaihissalam mengatakan, ya Bilal, tolong antum yang bergadang jaga. Izinkan kami tidur wahai Bilal, engkau yang bergadang.
Apa kata Bilal? Siap Rasul, saya bergadang. Ya. Dia yang akan membangunkan nanti. Akhirnya Nabi SAW tidur, para sahabat tidur. Bilal berusaha bergadang. Qaddarallah, Bilal ketika bergadang sendirian ketiduran. Ya. Agak susah memang bergadang sendirian ini. Ya, kecuali kalau antum bergadang rame-rame aja. Ya, susah ngantuk. Tapi kalau bergadang sendirian, kalau tidak ada kopi dan yang lainnya, momot saja begini. Ya. Jelap dia datang ngantuk ini. Bilal ini dia katakan siap Rasul, tiang bergadang jaga. Ketiduran. Dalam hadis dikatakan mereka tidak terbangun kecuali wajah mereka kepanasan oleh matahari. Mereka tidak terbangun kecuali wajah mereka kepanasan oleh matahari. Baru bangun. Kata Nabi SAW, ya Bilal, mahaza wa Bilal, apa-apaan ini? Ya. Apa-apaan ini? Kata dia, ya Rasulullah, ghalabatni aini, saya dikalahkan oleh mata saya, wahai Rasul. Nah, yang menjadi poin kita di sini, wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Kata Nabi, ya Bilal, azan. Azan subuh. Matahari tinggi, azan subuh. Wa aqam, kemudian iqamah. Tapi ini dalil beliau. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini pendapat beliau. Jadi siapa saja yang kelolosan, maka dia ketika dia bangun, dia azan dan iqamah. Tapi tiang pribadi lebih condong kepada pendapat sebagian ulama, yaitu apabila di kampung dia itu sudah azan tadi, antum tidur jam 11, bangunnya 2:30, kelolosan zuhur, otomatis di masjid sudah pada azan zuhur dari tadi, maka tidak perlu antum azan, tidak perlu, sudah cukup azan yang tadi. Ya. Kecuali kalau antum berada di tempat yang tidak ada azan di sana. Dan itu yang terjadi di kasus Nabi SAW. Nabi sedang di sebuah tempat tidak ada azan di sana. Makanya beliau suruh Bilal azan dan iqamah. Ini dia pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, kalau dia kelolosan gara-gara tidur dan di tempat dia itu sudah azan tadi, nggak perlu lagi azan. Tetapi kalau dia itu berada di tempat yang memang tidak ada azan di sana, maka dia azan. Mudah-mudahan jelas ini ya. Ya. Mudah-mudahan jelas. Ini juga berkaitan dengan kasus corona kemarin. Kita disuruh sholat di rumah. Apakah perlu azan? Tidak perlu azan. Di masjid sudah azan. Hanya saja tidak sholat jamaah di masjid. Sekedar azan di masjid, cukup dengan azan itu. Antum jangan azan lagi di rumah. Cukup sudah dengan azan di masjid. Ya. Tapi ini dia pendapat yang tiang pribadi lebih condong kepadanya, yaitu kalau dia kelolosan gara-gara tidur dan di tempat itu sudah azan tadi, maka nggak perlu lagi dia azan. Tetapi kalau dia kelolosan tidur di sebuah tempat belum ada azan di sana, silahkan dia azan. Dan itu kasus yang terjadi pada Nabi SAW dan para sahabat. Taib. Fa in ta'addadatil fawaitu adzanan wahidan. Kalau seandainya banyak waktu yang dia terloloskan, maka dia cukup azan satu kali, kata beliau. Dia tidur jam 11, ya. Bangunnya setelah Isya. Berarti berapa sholat? 4. Zuhur, asar, maghrib, Isya. Maka di sini dia cukup satu kali azan, kata Syekh. Sekali lagi, ini kalau dia berada di tempat yang tidak ada azan. Tapi kalau sudah azan di kampungnya, ya 4 kali azan, cuman balas syaitan fi udhunihi, syaitan kencing di telinganya, maka jadi dia nggak dengar. Taib, ini dia para jemaah sekalian tentang masalah azan bagi orang yang kelolosan. Ada beberapa hal tiang tambahkan. Selesai kita dari pembahasan azan, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin tiang tambahkan. Yang pertama, ini datang dari pertanyaan seseorang. Kata dia, bagaimana kalau ada seorang muazzin azan, di tengah azan ya sakit tiang, tengah azan sakit perut, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba perutnya mules, boleh tidak dia diganti sama orang? Ganti tiang juga sakit, ganti ini.
Boleh tidak? Baik. Kalau masalah boleh diganti, boleh. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah apakah penggantinya ini melanjutkan azan atau ulang dari awal. Itu yang diperselisihkan oleh ulama. Lanjut azan atau ulang dari awal. Baik. Sebagian ulama mengatakan harus ulang dari awal. Harus ulang dari awal. Tidak boleh dia lanjutkan azan muazin yang mules tadi. Ya, dia tanya sampai B, dia yang tadi itu sampai mana yang tadi itu? Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Menurut sebagian ulama enggak boleh dia lanjutkan ulang dari awal. Tetapi Lajnah Daimah Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia yang saat itu dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kata beliau, al-amru wasi', perkaranya bagi kami luas. Kalau seandainya dia lanjutkan azan muazzin yang mules, insya Allah tidak jadi masalah. Kalau dia ulang dari awal juga insya Allah juga baik. Ya. Dan insya Allah ini dia pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Ya. Sama seperti ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, di tengah sholat tiba-tiba imamnya sangat mules sekali. Ya, sangat mules imamnya, nggak kuat lagi. Akhirnya imamnya mundur, ditarik makmum lain sebagai pengganti. Ulang dari awal atau lanjut? Ulang dari awal atau lanjut? Lanjut. Oleh karena itu seperti itu kata sebagian ulama. Seperti melanjutkan imamah, status imam orang. Ya. Maka begitu pula dengan azan. Ya. Cuman kalau Lajnah Daimah memberikan dua pilihan. Kalau seandainya dia ingin lanjutkan silahkan, tapi kalau dia ulang dari awal juga insya Allah baik. Baik. Itu dia yang pertama. Yang kedua, ya. Wallahu alam, apakah antum tahu ini ataukah tidak? Tapi ini dulu ketika saya kecil sering terjadi. Ya. Satu azan dilakukan oleh dua orang. Ya, dua yang berdiri. Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satunya lagi asyhadu an la ilaha illallah. Yang satunya asyhadu an la ilaha illallah. Paham antum ini? Baik. Jadi satu azan dikeroyok oleh dua orang. Di patungan dua orang gitu. Dilakukan oleh dua orang. Bagaimana yang seperti ini, apakah boleh atau tidak? Para ulama mengatakan adapun ini maka tidak boleh. Tidak boleh. Sama seperti satu solat nggak boleh antum lakukan berdua. Ke solat zuhur, ida 2 rakaat, tiang 2 rakaat. Nggak bisa. Ya. Pelunggu 2 rakaat, saya 2 rakaat, supaya kita nggak terlalu capek. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi satu-satu sudah. Nah, ini telah dipatwakan oleh para ulama kita tentang azan seperti ini. Ini dulu ketika tiang kecil sering ini, ya, sering. Ya, saya nggak tahu kalau tahu antum ini, baik. Ya itu nggak diperkenankan dan tidak diperbolehkan sama sekali. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini dia pembahasan kita tentang masalah azan. Satu lagi, apakah boleh seorang muazzin dia berbicara ketika azan? Ya. Misalkan dia sedang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba ada jamaah bersin, hajis, alhamdulillah. Boleh tidak muazzin mengatakan yarhamukallah? Lanjut lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh tidak? Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, beliau mengatakan ammal azan fana'am. Adapun ketika azan boleh, wa ammal iqamatu fala. Ketika iqamah tidak boleh. Kenapa? Karena iqamah itu cepat, sedangkan azan itu agak pelan. Ya. Kalau iqamah cepat, maka nggak perlu jawab. Nanti saja jawab selesai iqamah. Tapi kalau azan ini dia agak pelan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa antum pahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan selesai azan kalau ada.
Fadhal. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ada tidak yang ditanya? Silakan. Baik. Kenapa azan Abu Mahzurah tidak pernah dipraktikkan? Ya, di sebagian tempat dipraktikkan. Ya, sebagian tempat dipraktikkan. Antum masih ingat azan Abu Mahzurah itu apa? Azan apa namanya? Azan tarji', ya. Azan tarji'. Ya, dipraktikkan di sebagian tempat. Cuman saya ingin ingatkan ya, sebelum dipraktikkan alangkah bagusnya diberikan pemahaman dulu kepada masyarakat ya, supaya tidak terjadi fitnah. Karena memang azan ini jarang didengar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menganjurkan untuk lebih sering dengan azan yang biasa. Kenapa? Alasan beliau adalah azan Abu Mahzurah ini ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, kata beliau. Sedangkan ketika Nabi sudah berada di Madinah, maka azan yang biasa adalah azannya Bilal sampai beliau meninggal dunia. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menganjurkan dengan azan yang biasa. Tetapi boleh sesekali dengan azan Abu Mahzurah supaya manusia tahu bahwasanya ini adalah sunnah. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Sila. Hari Jumat. Secara umum. Itu pertanyaannya. Baik. Mana yang lebih didahulukan, menjawab azan atau tahiyatul masjid? Saya tadi tanya hari Jumat, antum bilang secara umum. Ya. Karena apa? Karena ulama membedakan hari Jumat dengan hari yang lain. Dua-duanya.
Baik. Kalau seandainya ketika sholat Jumat, khatib sudah naik mimbar, makanya azan. Khatib naik mimbar, makanya azan. Di saat itu antum masuk masjid, maka langsung tahiyatul masjid, jangan tunggu azan selesai. Kenapa? Karena kalau antum tunggu azan selesai baru antum tahiyatul masjid, ketika antum tahiyatul masjid saat itu khatib sudah mulai berkhutbah. Padahal mendengar khutbah khatib hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan hukumnya sunnah. Jelas ini? Makanya saya bedakan, disebutkan oleh para ulama tentang sholat Jumat. Adapun selain sholat Jumat, dahulukan menjawab azan baru tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tidak akan ada khutbah yang antum dengar setelah itu. Ya. Makanya di antara kesalahan disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, koreksi tuntas tentang kesalahan orang yang salat. Ketika membahas tentang kesalahan berkaitan dengan hari Jumat, di antara kesalahan kata beliau, kita melihat sebagian orang datang terlambat, khatib sudah duduk di mimbar, muazzin sedang azan, kemudian mereka masuk masjid dan masih berdiri menjawab azan. Ini kesalahan kata beliau. Harusnya mereka langsung tahiyatul masjid supaya nanti bisa fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tapi selain daripada itu, dahulukan tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala. Apaan? Dahulukan apa? Menjawab azan. Selain daripada itu. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Pas bulan Ramadan kemarin saya memiliki hutang puasa, ketinggalan hanya 5 hari saja karena masih menyusui. Namun sekarang anak saya sudah berhenti menyusu. Pertanyaannya, bolehkah saya menggantinya dengan mengqadha'nya, tidak dengan membayar fidyah? Ulama kita sepakat, wanita hamil, wanita menyusui boleh untuk tidak puasa. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Yang mereka perselisihkan adalah bagaimana cara menggantinya. Ada 5 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, qadha sekaligus bayar fidyah. Jadi 2, qadha bayar fidyah. Ini sih paling berat ini. Pendapat yang kedua, qadha saja. Pendapat yang ketiga, fidyah saja. Pendapat yang keempat, ibu hamil qadha saja. Ibu menyusui qadha sekaligus fidyah, dibedakan. Pendapat yang 5, gratis, tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Gratis. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm dari mazhab Az-Zahiri. Badendek dabain pendapat si kelima ini paling main ini katanya. Tiangnya ini sudah tidak ada keraguan kata dia. Jangan. Berarti dia ngambil pendapat ikut selera namanya ini. Baik, ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan, kenapa? Karena dalil yang ada hanya menyebutkan wanita hamil, wanita menyusui boleh tidak puasa, tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan cara menggantinya. Makanya dia katakan berarti gratis kata. Baik. Baik. Mana dia pendapat yang terkuat? Dari 5 pendapat ini, wallahu alam, yang tiang pribadi lebih condong kepadanya ada 2 dulu. Qadha saja atau fidyah saja. Ini yang terkuat ya. Wallahu alam. Qadha saja atau fidyah saja. Ulama yang mengatakan qadha, kenapa di qadha? Mereka punya satu kaidah. Semua uzur yang sifatnya permanen, gara-gara uzur tersebut dia tidak puasa, uzur yang sifatnya permanen, maka cara mengganti puasa fidyah kata mereka. Kenapa? Karena uzurnya permanen. Kapan dia akan qadha? Contoh, orang yang sudah terlalu tua,
sampai dia tidak bisa berpuasa saking tuanya, ini uzur permanen atau tidak? Bisa tidak dia balik muda? Ya bisa, permanen, makanya pidyah. Pidyah. Atau orang yang sakitnya permanen, pidyah. Baik. Tetapi kalau uzurnya tidak permanen, maka qadha. Itu menurut jumhur kebanyakan ulama. Jadi ini kaidah mereka. Semua uzur yang sifatnya permanen, pidyah. Semua uzur yang sifatnya tidak permanen, maka qadha. Melahirkan itu permanen tidak? Tidak. Menyusui itu permanen tidak? Tidak. Makanya mereka katakan qadha. Mudah-mudahan jelas ini. Ya.